apa namanya, bisa agak sedikit mepet gitu. Iya. Ini mungkin hampir sama ya, kalau saya lihat perjalanannya ya Bang ya, dengan Noel, walaupun hanya beda jalan lah Bang kita. Saya masih surprise pada saat awal diinfokan dengan Noel, cerita awal tuh begini-gini, ada niat untuk walimahan dulu ya. Masya Allah. Awal pertama itu, tapi Mas Hendro ingin mengalihkan hal itu pada yang lebih bermanfaat lah. Betul. Kita bukan bilang kita itu bermanfaat, tapi ada yang lebih urgent daripada itu. Nah, Masya Allah, itu ya, ini suatu jarang-jarang. Apalagi mohon maaf dengan usianya Bang Seno ya Bang Mail ya. Ya, Masya Allah nih anak muda. Masya Allah. Karena antum semua ini anak, karena Allah pertama, karena Allah. Karena mungkin pada saat anak seusia antum pun belum tentu akan berpikiran seperti itu gitu. Nah, soalnya gini Bang, apa yang membuat antum tuh oke, saya akan walimahan, tapi saya nggak mau karena di luar kita itu kan malah itu suatu hal yang sebuah hal yang penting ya, pemalimahan, kemudian Kumpulin keluarga. Momennya ya. Momen. Subhanallah. Momen seumur hidup sekali. Tapi antum malah memutuskan mengalihkan budget itu, nah kalau nanti budget itu untuk antum ibadah. Betul. Apa yang mendasari itu Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bang, semua tuh qadarullah. Karena Allah semua itu Bang. Memang di awal itu sampai sharing sama, kebetulan ini saudara Ana paling Masya Allah, dan antum pasti tahu itu sampai sharing. Jadi niat awal tuh mau buat walimah Bang sama calon istri yang sekarang sudah jadi istri Ana. Ingat Anda ya. Ekspektasi Masya Allah. Iya, mau di pinggir pantai gitu. Qadarullah. Ya. Kok istri tiba-tiba tuh bilang alangkah kayak lebih baik. Jujur Ana kalau nyeritain ini pengen nangis, bener pengen nangis. Dia bilang pengen umroh. Kenapa kita nggak umroh aja katanya. Emang dengan uang ya budget nominal sekian gitu kan, kalau hanya dipakai untuk pesta semalam itu aja kayak mubazirnya banyak, mungkin ada makanan yang kebuang, atau ya istri bilang lebih baik kayak dialihkan ke umroh gitu. Di sana udah kebuka pikirannya, dan memang sebelumnya sudah diniatkan minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah niat hamba terutama untuk bisa datang ke rumahmu, ke Baitullah gitu. Nah, benar kata Bang Mail, doa dari siapa dan kapan itu kita nggak tahu doa itu dijabahnya kapan. Nah, qadarullah udah memutuskan untuk umroh. Bismillah, kita bulatkan niat ke sana. Memang sudah diniatkan. Kita sharing lah sama kebetulan saudara ini. Insyaallah. Beliau ini Masya Allah, dan diarahkan ke Bang Sidi. Itu memang luar biasa. Tahu juga kenapa dia mengatakan Yang sudah kita kenal, Betul. ya kan, paling amanah dan sudah istilahnya kan jam terbangnya sudah tinggi. Bukan level baru kemarin sore kan. Bukan abal-abal lah. Karena kita kan khawatirnya kalau yang sekarang kan banyak terjadi penipuan. betul, Anda kan sama Bang Sidik sudah cukup lama kenal, udah seperti saudara. Beliau amanah. Nyamo pedidi lah. Sama pedidi, sebaliknya. Dan itu istilahnya anak kan bisa nitip. Ya kan, istilahnya ini saudara kita. Jadi kalau sama yang anak-anak kenal masih sanksi lah. Iya. Jadi kalau sudah langkah baik kita yang sudah kita kenal, dan insya Allah masalah harga kan harga saudara. Kalau Ana terus terang Bang, Ana tipe orangnya nggak gengsian Bang, nggak gengsian dalam artian harus ngadain acara, nggak. Ini pilihan Ana. Kenapa Ana memutuskan? Allah kasih kesempatan ini loh untuk bisa datang dan untuk bermuhasabah diri kalau menurut Ana Bang. Karena selalu Ana doa yang tak panjatkan doa itu, malu ya Rob ketika hamba bertemu dengan engkau masih berlumur dengan dosa. Itu mumpung Allah kasih kesempatan itu, makanya Bismillah yakin, seyakin-yakinnya karena Allah. Tapi jangan lupa, katanya Bang Mail juga, ujian itu pasti ada.
terutama DP awal tuh subhanallah, ujiannya tuh masya Allah ya Om ya, akan sampai sharingnya. Cuman kita butuh gitu, butuh circle pertemanan yang benar-benar Iya. soleh, orang yang soleh, jadi Menguatkan, tetap menguatkan. gitu ya. Iya, jadi tetap minta doa. Ya Allah yang maha pembolak-balikkan hati, tetapkan hati ini, tetapkan istiqomah ini biar selalu tetap istiqomah. Minta sama orang tua, jangan lupa minta doa gimana baiknya. Ya qadarullah semua berjalan dan alhamdulillah kita sampai Tanah Haram, sampai Madinah juga. Foto-fotonya bikin ngiri ya kan. Subhanallah. Priwet. Jadi Priwetnya belakangan. Jadi kan momen itu kita abadikan untuk dikonsumsi sendiri juga ya Bang. Nah kebetulan kita pakai paket berdua sama istri. Dan Bang Sidik juga nih yang mengarahkan jangan sampai terlewatkan momen sama istri, ajak istri, gandeng istri. Bang, Masya Allah cerita di Tanah Haram tuh luar biasa. Ana sampai nangis hari pertama ya, nelpon antum ya Om ya, sama nelpon antum juga kan. Itu satu pertama itu husnuzon paling penting Bang. Dan sebelum itu, sebelum kita berangkat itu mudahkan urusan Allah orang. Sebelum ke sana Bang, Nah, sebelum sampai sana, Anda mungkin tahu sedikit aja ya yang ini ya, teman. Anda lihat Anda banyak dapat ujian di sebelum keberangkatan ya. wah subhanallah, Ini subhanallah. nggak main-main. Bisa Anda ini share sedikit kira-kira, walaupun nggak secara detail. Iya, jadi ujian. yang Antum hadapi saat itu. Iya, Masya Allah. Itu tuh pastilah di sana tuh Allah tuh menguji dengan tujuannya apa. Di sana Allah ngelihat sungguh-sungguh nggak, niat ini nggak gitu. Jadi kalau kita hanya setengah-setengah mungkin Anda nggak sampai sana Bang. Nggak sampai sana. Goyah Dan apa enggak ya kan? goyang apa nggak? Qadar Allah. Ada ujian enggak lulus ya. Iya. Karena lumayan ini juga, Anda juga ada sempat puyeng juga. Iya, Masya Allah. Iya, tapi kita tidak berlepas diri, tetap bergantungan sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, kalau memang ujianmu ini membuat hamba seperti ini, mohon mudahkan gitu. Karena niat baik hamba untuk menuju sana. Berarti itu yang membuat Antum yakin Antum lebih kuat ya, bahwa Allah lah yang ada bisa gini Pasti ya. itu Bang, karena kita nih sama-sama hijrah lah ya kan Mas. Hijrah maksudnya sebelum itu mungkin manusia masih bisa berharap pada manusia lain, sering kecewa akhirnya Bang. Akhirnya Anda menggantungkan, pasrah sama Allah. Istri juga bilang, serahin semua sama Allah, apapun itu hasilnya itu yang terbaik gitu. Jadi ujian segala sesuatu, makanya DP awal itu dari sana ada ujian udah mulai Bang. Subhanallah, tapi kita kuatin mental, kuatin iman, dan jangan lupa untuk berdoa. Sholat pastinya ya, sholat tuh jangan tinggal. Terus ya sunnah-sunnah yang lain, kita nggak tahu sunnah dan wajib mana yang diterima ini kan Bang. Jadi sebaik-baiknya perencanaan manusia, Manusia paling terbaik, paling the best rencana Allah ya. skenario-nya dibuat sama Allah semua. Dan endingnya indah ya. Itu sudah Antum merasakan. Woi Bang, betul Bang. Kalau diingat itu, kadang kalau udah sampai Tanah Haram, kayak masih nggak nyangka bisa berdiri di sana. Ya Rob, kayak masih nggak nyangka gitu. Baru ngeliat Ka'bah gimana? Bengong. Bukan lagi, orang berbaris di mutawifnya suruh berbaris, mau masukin maktab tuh, Ana udah nggak bisa mendung. Allahumma antas salam, minkas salam. Hancur hati Bang, dan benar kata beliau, terekam semua masa lalu kita Itu itu. muncul lagi. Oh gitu ya Allah, ya Allah. Ego itu runtuh. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Cuman di sana padahal harim tuh istri udah nyatet doa Bang, banyak Bang. Nyatet doa. Semua cuman di sana minta ampunan sama Allah. Malu ketemu Allah dalam keadaan dosa. Apa kita lagi sedangkan Nah, Masya Allah, Allah kasih nikmat sampai di sana tuh loh, udah sangat-sangat luar biasa, Masya Allah tuh. Oke, setelah sampai sana, kemudian ini kan sebuah spesial ya Bang ya. Ibaratnya bulan madu di Tanah Haram, apa yang Antum rasakan Bang? Antum jangan senyum Bang, Antum belum nih. Ya insya Allah nanti menyusul bulan madunya kan. Amin, Allahumma amin ya Rob. Kami doakan sama-sama semuanya ya. Ada yang nawarin madu. Madu. Apa ajar haram? Apa? Subhanallah. Ya sungguh
bukan main rasa senangnya Bang ya, terutama ya. Cuman kita nggak boleh terlalu over juga. Iya. Tetap Jaga adab ya. Jaga adab, di apa namanya, selalu disyukurin yang Allah kasih, itu paling penting. Bisa sampai di Masjidil Haram, di Nabawi, itu kayak apa ya, kayak bener-bener ya Allah, jauh bener, sampai kayak belum pantas, tapi mungkin Allah cara ngasihnya seperti itu gitu Bang. Tapi alhamdulillah semuanya di sana. ada cerita ini nggak ya, apa namanya, pengalaman yang terkesan nggak, artinya kayak yang antum tidak pernah pikirkan ternyata itu antum jumpai di sana itu. Jadi gini, pertama Bang, umroh pertama itu kan, umroh pertama nih Bang, kalau anak pribadi kembali dengan beliau. Kalau beliau ke Madinah dulu, kalau anak ke Masjidil Haram, ke Ka'bah dulu. Jadi setelah turun, proses dari Jeddah itu ke hotel, siap-siap umroh, ya kan, siap-siap umroh. Sana kita udah ngeliat Ka'bah, benar-benar udah nggak bisa terbendung hati itu, udah nggak inget siapapun. Tapi tetap karena kita rombongan, istri ya? Ya, Nggak siapapun. nggak, maksudnya karena ketinggal ya nanti ya kan. Tapi di sana masya Allah, terus rombongan kan banyak nih Bang, crowded waktu kemarin tuh karena mau puasa juga kan, awal-awal itu kan, ya Om ya. Januari itu masya Allah udah mulai rame sudah ya. Seperti musim haji. Iya, masya Allah. Nah, itu di sana tuh kayak semustajab itu doa di sana Bang. Kan Rasulullah kayak gitu berdoa ya kan, doa di sini Allah langsung ngabulkan gitu kan. Kita pasti percaya karena kekasih Allah yang bilang seperti itu ya kan. Nah, ketika kita tawaf gitu kan, istri itu, masya Allah, subhanallah, orang-orang sana tuh, kita nih kecil badannya Bang, orang-orang sana tuh apalagi wanita-wanitanya ya, kita nyenggol, kita yang mental gitu Bang. Subhanallah, kebetulan istri didorong sama orang India. Anak tetap ingetin katanya Bang Mail, kawan-kawan yang lain, di sana nggak usah bales, jazakallah, gituin aja. Takut Bang orang sana Bang, dibilang jazakallah. Anak gitu kemarin, plok kena kepala, anak cuma noleh, jazakallah, sambil senyum. Ekspresi mereka kaget, nggak nyangka. Kenapa? Kita kembalikan, kita kembalikan sama Allah. Jangan kita mengumpat, jangan kita memaki orang. Kembalikan sama Allah. Semoga Allah yang membalas. Karena kadang-kadang ketika kita sholat di Masjidil Haram ya, subhanallah, kita bahkan untuk sujud pun diinjak-injak. Itu. Betul Bang. Itu tipsnya itu. Seperti itu ya. Jaga lisan kita. Jadi kembalikan sama Allah ya. Betul. Kebetulan pas kemarin tuh jamaah sebelah qadarullah kalau enggak salah itu India. Itu istri saya di depan disenggol terus. Anak angkat doa apa Bang pas di depan multazam. Ya Allah ya Rob, mudahkanlah, kuatkanlah. Jadi anak disenggol gini Bang, nggak ada goyang sama sekali. Padahal dia berani. Sampai di sana, masya Allah. Kita kembali tawaf. Setelah tawaf, habis itu lanjut ke sa'i ya kan. Ketemu lagi. Nah, ke pas sa'i itu memang katanya kaki ini udah nggak kerasa Bang gitu kan rasanya. Tapi di sana tetap minta sama Allah. Mintanya tuh, ya Allah mampukan, kuatkan. Itu aja doa kita. Dua itu aja. Mampukan dan kuatkan. Itu selalu. Berarti tidak ini ya, nggak harus baca semuanya doa yang, ya mungkin doa baik ya. Artinya intinya poin itu mungkin ya, mampukan, kuatkan. Ketika kita merasakan sakit itu, kaki ini sudah kerasa payah. Subhanallah. Jangan kita istilahnya langsung jangan mengeluh. Kembalikan sama ya Rob, mampukan, kuatkan. Wahai badan, kuat. Dan gini Bang, qadarallahnya, anak ini tipe orangnya maksudnya gampang ngedrop lah ya. Gampang ngedrop tuh istilahnya suhu tubuhnya nih nggak bisa cepat menyesuaikan gitu ya kan. Jadi gampang sakit. Nah, kebetulan kalau istri ini imunnya kuat Bang. Itu sampai sana selama 12 hari itu anak nggak alhamdulillahnya anak nggak ngerasain sakit apa, justru istri yang imunnya kuat malah sakit di sana Bang. Di sana, tapi karena kita minta sama Allah, mampukan ya Rob. Tetap usnuzon sama Allah. Satu inti ya, usnuzon sama Allah.
kuatkan. Nah pas di sa'i itu bang, subhanallah, Harim kena tabrak sama kursi roda tuh ya. Kursi roda? Iya, ada orang kan pakai kursi roda itu bang, jadi dia motong jalan. Kita pas dari apa namanya Safa, dari Marwah mau ke Safa. Dari Marwah ke Safanya Pas turun itu ngebut bang, jadi istri jatuh guling-guling, subhanallah. Karena di sana ngerasa bersalah, cuman minta sama Allah, ya Rob, kalau memang ini dosa kami mohon tebus di sini ya Rob. Terus kursi roda itu masih jalan, jazakallah. Cuman gitu aja nah, jazakallah. Sudah selesai sampai tahallul, qadarullah malam tuh istri panas bang, karena habis ditabrak tuh kan. Istri panas, baru dilihat di sininya biru, di bagian betis biru, terus di bagian lengan biru. Dan dahsyatnya tuh masya Allah di kota haram tuh air zam-zam tuh, masya Allah. Yang minum yang karena kan doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya. Minta sama Allah yang minum, panas badannya bang, diminum sama istri air tuh, terus mandi pakai itu mau sholat subuh. Itu pas umrah pertama ya? Umrah pertama bang, tuh habis itu awalnya badan menggigil, dia panas saking sakit mungkin kan, terus kita gosok minyak, habis itu diminumlah air zam-zam itu bang, mandi air zam-zam. Besoknya tuh habis subuh tuh anak kaget, pulang dari haram tuh udah bisa nyuci dia bang. Loh udah sembuh ya tak gituin. Alhamdulillah yang karena mungkin air zam-zam tuh atas izin Allah ya, wasilahnya pakai air zam-zam katanya. Anak nangis di sana bang, ya Rob. Hari kedua itu yang paling dahsyat bang, masya Allah tuh paling dahsyat. Itu sholat asar, jadi habis subuhan kita zuhur, makan siang terus sholat duhur balik lagi bang ke masjid. Jadi sholat asar kembali lagi sholat asar, yang penuhin yang gitu sampai isya kita diam dah di sana gitu. Karena kalau kita bolak-balik kan mungkin jarak hotelnya juga ya bang ya. Sampai di Masjidil Haram kita udah niatin gitu. Bismillah ya Rob, amba mohon mudahkan untuk bisa berada di maktab, bisa menyentuh Ka'bah, apa kita minta semuanya di sana sama Allah. Dan di sana ada rasa pesimis bang. Pesimisnya apa? Membludak bang. Karena orang pasti habis asar nyarinya ke sana bang. Iya. Benar. Tuh tapi anak pesimis, bener pesimisnya ya Allah. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah gitu. Akhirnya masuk mau asar, kita sholat jamaah di maktab. Setelah itu kita coba tawaf lah ya. Tawaf sunnah itu sama Harim. Qadarullah mau mendekati maghrib bang. Bener-bener kayak istri itu nempel di hijir Ismail. Istri nempel di hijir Ismail. Bisa sampai ke sana? Dipegangkan hijir Ismail. Anak selalu ngikutin di belakangnya bang. Tiba-tiba anak ditarik sama orang Mesir. Tarik gini. Ta'al katanya. Dia nanya, dari mana? Indonesia kata dia. Anak digeret di sop pertama pas di depan rukun Yamani bang. Masya Allah. Padahal dosana nih banyak bang, kayak ya Allah. Cara Allah pilih. Ditarik bang sama orang bang, keren sekali. Jadi 30 menit sebelum sholat tuh kan udah membentuk saf kan. Iya di sana. Jadi istri tuh tiba-tiba nyari sop sendiri. Lanjut singkat cerita, udah selesai sholat, udah mulai orang megang Ka'bah segala macam. Kan otomatis saya pisah dengan istri kan. Akhirnya tak foto pintu gate King Abdul Aziz ya. Tak foto. Kamu di mana tak gituin? Aku di foto di depannya Multazam gitu dia bilang. Otomatis kalau dia ngelawan arah dengan orang yang banyak gitu kayak nggak bisa, harus muter. Jadi istri bilang tak cari ke sana gitu dia bilang. Nggak usah, aku yang nyari ke sana gitu. Itu masya Allah dahsyatnya tuh bang. Pas saya nyari ke sana di posisi yang sama, istri tiba-tiba nggak ada bang, nggak ada istri di sana. Udah soalnya di telepon nggak bisa, tiba-tiba sinyalnya nggak ada, di WA centang 1. Terus lihat kanan kiri kok nggak ada istrinya nih. Terus tetap ingat angkat tangan ke sana, tetap ingat di depan Multazam angkat tangan bang. Ya Allah mudahkan ya Rob.
kalau istri hamba tersesat nggak tahu jalan, kasihan. Hamba mohon mudahkan untuk bertemu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis doa dah, baru lihat di kiri dia juga bingung nyari nama. Gitu bang. Gitu. Ketika semua kita sandaran sama Allah, beres. Insya Allah bener-bener. Yakin bahwa pada saat nyampe sana tuh, Antum yakin di sekeliling tuh nggak ada istri Antum. Oh, anak sampai ke belakang, tak cari ke belakang nggak ada bang. Itu caranya Allah. Nggak ada yang kebetulan di sana, Iya, pasti gitu, pasti gitu. Setelah itu kan sudah selesai jangan pernah bergumam walaupun di hati jelek gitu ya, makanan yang nggak enak dan segala macem itu sama sekali kita menghindari karena saling jaga lisan, benar-benar jaga lisan. Kita dapat makan di sana dan beruntung bisa makan ya alhamdulillah, karena rebutan jamaah Indonesia sangat banyak ya meh. Masuk lift itu bisa nunggu 10 menit loh, saking banyak, dan kita nggak mau zolim sampai sikuan sama orang. Kita mendingan pas renggang-renggang. Bahkan qadarullah kita pulang tuh sama sekali nggak ada lauk dan segala macam, kita kehabisan. Tapi sudah alhamdulillah rezekinya memang seperti itu kan. Qadarullah kita belanja beli roti apa kan memang di sana ada kan. Kita makan itu terus ke Madinah lah. Masya Allah waktu itu sangat dingin weh. Masih dingin ya. Berapa derajat kemarin Seno? Kemarin itu 18 kalau 16 atau 18? 18. Udah Dingin. Harusnya Antum lebih dingin. dingin lah. 9 9. derajat. Itu baru turun dari bis bang, anginnya Di subhanallah. pertengahan sholat subuh itu dari Jeddah itu di pertengahan, saya pikir udah nyampe, belum, masih tengah perjalanan lagi kata Bung Tauifnya. Begitu turun, buka pintu bis itu kebuka. Kita di bis sudah dingin AC, buka pintu bis lebih dingin lagi kayak cold storage. Turun tuh kita malam kan gelap, nggak tahu gambarannya kayak mana ya kan. Habis saya ambil wudhu, makin dingin rasanya, air yang nempel di sini ini kayak es. Sama langsung masuk ke musola, hangat kok. Bener, masuk musola hangat dalam musola. Iya, memang sudah. Begitu waktu balik dari Madinah mau ke Mekah, baru ketahuan itu tempat kita sholat kemarin. Ternyata rest area itu, musola itu, toilet, kiri kanannya gurun. Insyaallah. Pantas anginnya los, ya kan? Tapi waktu sampai Jeddah ke Mekah tuh kan 1 jam jaraknya bang, kalau pakai bis kan ya. Anak full nangis tuh bang. Ya sama kayak beliau. Maksudnya sembunyi, kalau anak nggak di belakang, di samping tapi di sebelah jendela kan ada korden tuh. Tak tutup muka pakai korden, sepanjang jalan tuh nangis. Nangisnya apa? Ngelihat itu sepanjang jalan tuh bukit kan bang. Bukit batu-batuan. Iya. Pasir. Kembali walaupun kita tidak hidup di zaman Rasulullah, tapi kita bisa merasakan gitu loh. Bagaimana perjuangan susah Rasulullah. payahnya berjuang Ya Allah, di masa itu ya. Sampai Mutaifnya bilang gini. Banyak-banyak bersyukur, kita sekarang tinggal metik buah ini. Betul. Sampai Mutaifnya bilang gini, coba antum semua bayangkan Rasulullah itu naik ke bukit, bukan diterima dengan baik, justru dilempari batu, kotoran, subhanallah. Begitu perjuangan kekasih Allah ya kan. Orang yang paling mulia, insya Allah. Sepanjang jalan nangis tuh bang, sampai kota Mekah, nangis terus, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang penuhi panggilanmu ya Rob. Tuh, terus banyak yang memang separuh hati itu ada di Madinah. iya betul, Madinah tuh buat rindu, sangat-sangat rindu. Dan memang kan beda karakter dua kota wih, ini. Masya Allah beda. Mekah dan Madinah. Jadi, apa yang Antum merasakan itu berdua? kok di Madinah kita lebih kepada rindu kita sama Rasulullah. Rasulullah, benar. Kayak, Iya. mungkin Kita seakan-akan kita di Roda itu karakternya. seakan-akan kita ini bertamu langsung, benar-benar kita hati itu kayak benar-benar seolah-olah kita tuh kayak kita saling kenal gini loh berkunjung, padahal kita belum pernah jumpa. Dan ketika kita mau meninggalkan tuh sedih itu, Masya Allah ya. Masya Allah. Karakternya Rasulullah mungkin ya di sana ya. Sejuk, tenang. Adem, tenang. Kita beribadah. Jadi kalau di Mekah, nggak ada istilahnya apa namanya, benar-benar teduh gitu suasananya ya. Karakter jamaah di sana padahal sama aja. Jamaah yang dari sana pun nanti akan ke Masjidil Haram juga. Tapi ketika di Masjidil Haram, sifat asli, karakter asli
berbagai Manusia. manusia dari Jadi kalau di berbagai negara. Masjidil Haram tuh kita nggak bisa santai gini, harus sigap gitu karena kredit kan di sana kan banyak. Sekredit-kreditnya Madinah, kita masih ada sela-sela untuk jalan gitu. Padahal mungkin jumlah jamaahnya bersama aja. Iya, masya Allah. Tapi kayak memang di sana dibuat tenang dan qadar Allah ya. Kalau saya pribadi duluan umrohnya kan, baru ke Madinah kan. Kalau mungkin orang Madinah sudah merasakan ketenangan dulu, habis itu kaget di sana Iya. rame gitu kan. Jadi kalau anak sendiri lebih kepada kalau di Mekah ini kita seperti benar-benar kita menghadap roh kita tuh bertemu tuh Harus berusaha, karena ya harus ada perjuangan. perjuangan Hmm. dan di sana benar-benar kita minta ampunannya Wih, betul. Iya. di sana. Bukan berarti kita sholat di Madinah minta ampunan, enggak. Karena kita benar-benar manfaatkan di sana karena 100.000 ya Iya. Atas ribu. keutamaannya. Jadi jangan disia-siakan. Nanti saudara-saudara yang Allah panggil nanti ada rezeki untuk pergi umroh, Iya. Allahumma amin. manfaatkan sebaik-baiknya untuk fokus ibadah ya. Bang, sudah apa namanya? Dari sekian dan alhamdulillah pas pulangnya juga tergolong lancar ya. Alhamdulillah. Antum dari Madinah berarti ini ya? Dari Madinah, Dari Madinah. bandara Madinah. Baliknya. Nah, dari pertama kali lihat kemudian persiapan segala macam dan kemudian pulang dengan lancar, apa yang antum rasakan dan itu dulu. Kalau Ibrohnya lah yang paling besar. Masya Allah, kalau dapatnya tuh pembelajarannya tuh sangat-sangat luar biasa bang. Pada intinya pembelajarannya tuh jauh, bukan hanya kita mau berangkat ke haram, kita mempermudah urusan, enggak. Jauh sebelum itu. Jadi kalau ada yang setiap minta tolong usahakan kita bisa ngambil kebaikan itu ya om ya. Jadi pembelajarannya itu sih bang. Satu, kita mudahkan urusannya orang, terus kita muliakan orang tua. Jauh anak tuh memang karena dekat sama ibu ya, sama bapak juga. Jadi apapun itu sungkeman sama ibu sebelum berangkat, minta mudahkan biar jalannya dan husnuzon. Itu aja paling penting, husnuzon sama Allah. Jangan pernah ada rasa suuzon, kok kayak gini sih, kok kayak gini, terlalu banyak tanya gitu. Kalau di sana kita serahkan, tawakal aja sama Allah gitu. Pasti Allah berikan yang terbaik, nggak mungkin nggak gitu. Husnuzon lah. Itu ibrohnya yang Anda bisa ambil bang dari itu. Aku berdua pengen berangkat lagi. Oh masya Allah, Jangan ditanya. jangan ditanya. Sudah kita bilang deh tadi. Separuh hati kita ini ada di sana. Iya. Dan insya Allah nanti berangkat berikutnya Insyaallah, amin ya Rabb. bersama Harin bersama. Allahumma Amin, amin, ya Allahumma Rabb. amin ya Rob. Ya semoga lah Allah mudahkan, Allah panggil kembali gitu bang ya. Insya Allah, amin. Seperti yang kisah opening kita tadi itu, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mungkin jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak, ya kan? Sangka baik sama Allah. Sangka baik sama Allah. Sandarkan sama Allah. Allah Maha Kaya. Kita ini hamba dari yang Maha Kaya. Benar. Dengan bagaimanapun itu caranya Allah, insya Allah. Kebetulan saudara nih, masya Allah nih, abang Ana nih selalu mengingatkan jangan pernah berharap sama manusia. Kecewanya jauh lebih besar. Tapi kalau kita berharap sama Allah, mau kecewa apa coba? Iya kan? Oh, kita belum minta, Allah sudah kasih. Betul. Iya kan? Iya. Allah kasih kita kesempurnaan ini. Kita tidur sebelum kita minta dibangunin, Allah udah kasih komplit semua. Pentingnya kita tauhid bang. Belajar tauhid itu lah bang. Kita mengerti kalau semua tuh Allah yang punya rencana, kita tuh nggak bisa apa-apa gitu Kita ini aja. hanya jika Allah berkehendak, Allah ambil satu nikmat aja. Masya Allah. Satu nikmat apa? Gigi ini nikmat sehat gigi Allah cabut. Satu aja gigi ini loh. Satu nikmat gigi ini satu gigi Allah ambil. Kasih sakit itu. Sampai Nikmat kapan ya? sehatnya gigi satu itu loh. Kapan hari itu bang? Sempat jam 11 malam ya om ya? Iya. Saya pribadi nelpon Bang Mail. Tak telepon, rindu sama Madinah. Sharing. Ya, ingat dong kita saya share video sampai istri itu kalau mau tidur. Yang kalau ada liburan keluar, ada yang menawarkan libur ke luar negeri apa, aku tetap jatuh cinta pada
Madinah katanya. Padahal beliau sudah bolak-balik lah ke luar negeri ya. Iya, kalau untuk istri pribadi ke luar negeri kan udah gitu. Tapi Cuman malah sekarang benar bang. Tidak ada, itu destinasi paling terbaik di dunia. Masya Allah. 2 kota haram. Makanya perjalanan umrah itu destinasi benar-benar super lah. Iya, apalagi waktu ke Masjid Kuba tuh bang ya, dijelaskan sama Mutawif, ini masjid yang dibangun dengan tangan Rasulullah sendiri, masjid pertama. Itu saya pribadi sholat sunnah di sana. Wih, air mata tuh benar-benar, ya Allah, kok bisa sampai di sini gitu loh, masih nggak nyangka. Dan mungkin sekarang kan musim haji, kita sudah lihat di Arafah, di tenda Mina tuh. Semoga kita bisa. Amin ya Rob. Allah panggil untuk apa namanya berhaji. Sebenarnya tidak ada yang berat. Semua itu kembali lagi ketika kita benar-benar niat dan kita sandarkan sama Allah, Allah yang memudahkan. Betul. Semua akan terasa mudah. ya, Ketika kalau kita cuman berpikir, oh ini harus kita menganggap diri kita, ya, oh saya harus begini. Jadi mungkin iya terasa berat jadinya. ya, Tapi ketika kita benar-benar sandarkan, kembalikan semua sama Allah, Allah yang memudahkan. Dan itu sahih. Tidak akan jatuh miskin orang yang pergi haji atau umroh. Umrah, betul. Dan itu sahih ana. Beliau tuh yang berkata, Masya Allah. Tahun ini Alhamdulillah, di sebelum waktu itu kan bilang, doain anak bisa merakatin lagi tahun depan. Dan akhirnya Alhamdulillah tahun ini Insya Allah merakatin lagi. Masya Allah. 1 orang. Insya Allah. Perlu kita contoh ya. Ada, ya insya Allah, apa namanya itu Ya. merupakan Motivasi. Betul, Gitu, betul ya. bang. Dan tetap kita sama-sama sambung doa. Tetap tidak kita pernah lepas. Kembali lagi. Ya semoga Allah terima semua amalnya, Allah bersihkan hartanya. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik, lebih berlipat, lebih penuh dengan Amin. keberkahan. Allahumma amin ya Rabb. Karena cuman bisa sambung doa. Karena apa? Beliau tuh orang baik. Insya Allah. Semoga Allah. Anda sendiri mungkin ya belum mampu malah semua kebaikan-kebaikannya. Dan itu memang ya semua bismillah. Ketika kita itu dalam bermuamalah, berteman, benar-benar cari saudara. Jadi jangan pernah ada embel-embel kita itu berteman tuh harus menguntungkan, harus ada keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan kita tidak berteman. Enggak. Jadi benar-benar lillahi ta'ala. Karena itu kembali lagi ya saya bilang, semua kita sandarkan sama Allah. Di sana ada keberkahan. dan cari lingkungan, cari teman-teman yang bisa mengajak ke kebaikan. Betul itu bang. Itu sangat mempengaruhi. Kok jauh mempengaruhi. Sangat Bang? mempengaruhi. Insya Allah. Anak sendiri dulu sempet kita tanpa kita sadari ya, dulu zaman jahiliyah ya, debt collector, bosannya orang Batak, teman satu kantor orang Batak, logat bicara bisa ikut kayak orang Batak, intonasi keras tinggi, ngomong sama orang tua, kita ngerasa biasa, orang tua negur, kau ngomong sama orang tua kayak gitu benda-benda, kita nggak sadar, masa biasa, nggak rasa akhirnya Karena orang tua terbiasa. suruh berhenti, bismillah berhenti. Masalah rizik, kejar dunia akhirat jauh, kejar akhirat insya Allah dunia yang ikut. Alhamdulillah Allah gantikan dengan kerjaan yang lebih baik waktu itu. Dan akhirnya dengan proses, semua berproses. Kebetulan tour leadernya saya tuh kan Pak Askoro bang. Tuh Masya Allah. Pas flashback lagi waktu ba'da subuh sampai syuruk kan kita diam di masjid ya kan. Terus Pak di mana Pak tak gitu ya. Anak pengen ketemu, anak peluk dia jadi bang. Itu Qiyamul tahajudan sebelum sholat subuh ya kan, jam 3:30 tuh sudah di masjid ya untuk sholat ya kan. Padahal niat ada, cuman nggak mau masuk, cuman kalau kita mau nyari sop kan otomatis harus muter dulu bang. Qadar Allahnya tuh bang, di depan multazam tuh
ada yang narik anak bang. Jadi dia udah gantungan, orang yang kulit hitam juga, orang Afrika kalau nggak salah. Dia lagi pegang multazam gini, terus anak di belakangnya pas gini ditarik bang. Jadi anak tuh ditarik ke depan gini, sampai megang gini, bisa nempel pipi gini di multazam. Ya, Masya Allah. Itu ramenya orang tuh, ruk anak gini. Terus habis itu di belakang nih udah didesek-desek bang. Tapi tetap minta doa, pokoknya minta pengampunan di sana. Terus minta om, ya Allah biar bisa keluar ya Rob. Udah kedesek nih, mohon mudahkan. Qadar Allah, askar yang di situ tuh mecahin jalan bang. Anak ikutin di belakang askar, kok Allah langsung ijabah gitu loh, minta doa. Waktu antum mau keluar. Ya. Jadi kita masuk susah, keluar susah ya kan. Susah dalam artian karena crowded banget kan, banyak banget orang. Di sana kayak sampai bisa di multazam tuh, masya Allah, bener-bener dahsyat lah pokoknya, dahsyat, sangat-sangat dahsyat di sana. Nah, ini motivasi pada teman-teman terakhir untuk bisa berangkat, mungkin yang bisa bertemu masih ada keraguan atau apa namanya ya, akhirnya bersuuzon pada Allah bahwa saya nggak akan mungkin atau gimana Pak? Ya yang pertama, kalau masih ada keraguan di hati itu, minta tetap sama Allah, serahkan sama Allah. Satu, husnuzon. Kedua, benar niat. Kalau menurut Ana niat tuh paling penting dah itu. Niat, kalau sudah niat Allah pasti kasih jalan gitu loh bang. Jangan berkecil hati, tidak ada yang tidak mungkin. Berkecil hati dalam artian kayak, nggak, orang belum punya uang, belum mampu, nggak ada yang tidak mungkin ya mas. Secara tidak langsung dia mengecilkan Robnya. Betul. Kenapa? Kita hamba dari yang maha kaya. Yang maha kaya. Perkara rizq Allah yang mampu. Hasbunallah wa ni'mal wakil dah. Punya hajat kita niatkan. Maka Allah ini maha kaya, dengan caranya, jalannya. Allah kasih, Allah ijabah. Perkara gimana jalannya, udah biar Allah yang ngatur. Betul. Kita serahkan, bulatin tekad, cari travel agent yang niatnya bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, cari travel agent yang bertanggung jawab, yang benar-benar membimbing, tidak dilepas, dan butuhnya kita circle pertemanan yang soleh, itu yang mendukung gitu loh. Jadi segi mental, psikologi juga gitu bang, itu paling penting. Yang paling penting agent travel yang mana-mana. Haramain, Rapita wisata. Sekarang ngomong Rapita wisata, Anda diedit nih, dipisah nanti. Apa yang Antum dapatkan manfaat dari apa yang telah diberikan oleh travel agent Rapita wisata kepada Antum khususnya? Karena Antum kan artinya prosesnya begitu cepat ya, tapi Antum kan ada berapa proses itu, Antum apa yang Antum dapatkan? Satu, dari segi tanggung jawab dan profesionalisme, itu profesional lah, dari bekerja, diatur di sana, benar-benar kita tuh tidak dilepas gitu loh dari travel agent. Pentingnya kita untuk mengantisipasi apa hal yang tidak diinginkan, lebih baik cari travel agent yang benar-benar pas, bertanggung jawab, recommended. Jadi sebelum kita berangkat itu, kebetulan alhamdulillahnya tuh ada private manasik sama Bang Sidi, itu masya Allah sangat-sangat bermanfaat gitu. Di sana jangan kita merasa bisa, jangan merasa, aku udah dapat diajarin. Enggak, tetap berjalan. Kalau sekiranya doanya yang kita lupa, yang kita hafal lupa, tetap doain. Allah tuh bukan cuman bahasa Arab aja kan, bahasa Indonesia pun Allah tahu dan mengerti gitu. Iya, semua, ya itu ya, semua bahasa. Maka dari itu, misalnya travel agent yang dari travel yang saya pribadi itu sangat-sangat bertanggung jawab, loyalitas, profesional, itu udah luar biasa, komplit lah. Tadi Antum menyinggung tentang manasik privat itu, apa yang Antum rasakan atau apakah ada manfaatnya seperti apa? Masya Allah. Kalau private pribadi itu mungkin manasik secara umum itu kan mungkin hamin berapa minggu sebelum berangkat kita dapat cuma sekali bertemu. Nah kalau kita mungkin waktu manasik umum itu malu kita untuk bertanya ya bang ya, malu untuk bertanya. Tapi kalau manasik private sepuasnya kita bertanya. Apa yang menjadi
maksudnya kendala yang ketidaktahuan di sana. Jadi kita tanya ini gimana, biar kita juga tidak salah di sana. Lebih detail gitu. lah ya. Lebih detail kita tanya. Itu masya Allah kita dapatkan dan bermanfaatnya apa? Oh ini kan yang sudah pernah diajarin kayak di private. Cuman bukan berarti kita ngerasa pinter enggak gitu. Benar, Cuman sudah diaplikasikan gitu loh. Sudah kita di sana tuh udah diaplikasikan. Oh kayak gini loh perjalanannya. Jadi bisa setelah apa yang pertama dapat materinya tuh, jadi ada bisa reminding lagi. Betul. Ya. Mengingat Jadi kembali. tidak blank lah pada saat perjalanan kita melakukan perjalanan, tidak blank. Oh sudah ada bayangan lah minimal. Sudah ada bayangan bang. Betul sudah ada bayangan. Paling rindu ketika dengar lewat video orang lagi sa'i ya. Oh, Big Fear. Warham wa antal a'azul akram tuh, masya Allah. Pasti Itu ada tuh. rindu di sana. Ada rindu tuh ngelewatin lampu hijau itu yang panjang tuh, masya Allah. Benar-benar ya itulah untuk yang mau berangkat, buletin tekad. Bismillah, niatkan pokoknya. Serahkan sama Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Kuncinya. Tidak ada yang mahal. Iya kan? Ketika kita sudah memantapkan niat untuk beribadah. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Salam. Ya, demikian dari kami ya. dari kami. Alhamdulillah. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.